Komisi 4 DPR RI mendorong pihak Perum Bulog untuk lebih kreatif dalam memenuhi stok beras dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bulog juga harus menjaga agar kualitas beras tetap baik. Komisi 4 DPR RI memberikan dukungan atas penyegelan aktivitas penyalahgunaan hutan lindung di Pulau Batam oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Azerbaijan, Vilayat Eyvazov, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan Indonesia bisa berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Di antaranya terkait dengan penyelesaian konflik kawasan Nagorno-Karabakh, wilayah yang dikucilkan oleh Armenia diiringi sejumlah tindakan kekerasan dan pembantaian terhadap warganya yang berpenduduk Muslim. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen Pagi, edisi Selasa 6 Agustus 2019 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya. Dan pemirsa, kalau kita mengingat-ingat nih, apa sih topik yang sedang hangat-hangatnya dibahas di publik, khususnya di Indonesia pada akhir-akhir ini, masih membahas tentang mati listrik yang terjadi pada hari Minggu dan Senin lalu. Kemarin kita mengetahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menyambangi PT PLN Pusat untuk meminta penjelasan kepada PLN mengapa hal tersebut sampai terjadi. Dan kita juga mengetahui bahwa sebenarnya Presiden Joko Widodo telah melayangkan teguran yang sebenarnya cukup keras karena mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan itu sendiri. Nah, terkait kasus tersebut nanti kita akan bahas bersama-sama pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVR Parlemen pada hari ini di segmen akhir dan akan membahas tentang tajuk tak cukup hanya minta maaf PT PLN, ini harus ada pertanggungjawabannya lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita akan membacakan dulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita yang pertama datang dari Komisi 4 DPR RI meminta Bulog lebih kreatif. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengatakan Bulog perlu memiliki beragam inovasi yang efektif untuk menyalurkan beras kepada masyarakat. Hermanto menyampaikan manajemen sinkronasi data beras mulai dari stok di gudang, produksi hingga kebutuhan belum terlaksana dengan baik. Padahal Bulog telah melaksanakan fungsi pengelolaan cadangan beras. Berikut pemirsa kita simak laporan selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong pihak Perum Bulog untuk lebih kreatif dalam memenuhi stok beras dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bulog juga harus menjaga agar kualitas beras tetap baik. Ditemui usai kunjungan spesifik ke perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog Sulawesi Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengatakan, Bulog perlu memiliki beragam inovasi yang efektif untuk menyalurkan beras kepada masyarakat. Hermanto menyampaikan manajemen sinkronasi data beras mulai dari stok di gudang, produksi hingga kebutuhan belum terlaksana dengan baik. Kalau untuk daerah-daerah yang lumbung beras, ya, yang overstock, dia berusaha pertama mendistribusikan kepada daerah-daerah yang understock, kekurangan stok di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, pemerintah harus mungkin mendorong beras ini harus ekspor, ya kan? Hanya 2 cara ini. Direktur Pengadaan Perum Bulog Bahtiar mengatakan, serapan beras dari petani dalam negeri yang cukup tinggi sehingga membuat stok beras di Bulog menjadi banyak. Bahtiar mengungkapkan ada beras yang tersimpan di Bulog sudah lebih dari 1 tahun. Meski demikian, ia menjamin kualitas dan mutu beras Bulog tetap bagus. Stok kita 192.000 ton, artinya itu bisa tahan untuk wilayah kita sendiri 6 tahun. Nah, berarti beras yang ada kelebihan ini perlu kita move ke daerah non-produsen. Daerah surplus seperti Sulawesi Selatan ini dia kirim move ke contohnya ke Papua, ya, terus NTT dan seterusnya. Dari Sulawesi Selatan, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan.
Dan pemirsa, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bahtiar mengatakan serapan beras dari petani dalam negeri yang cukup tinggi sehingga membuat stok beras di Bulog menjadi banyak. Bahtiar mengungkapkan ada beras yang tersimpan di Bulog sudah lebih dari 1 tahun. Meski demikian, ia menjamin kualitas dan mutu beras Bulog tetap bagus. Ya, ini juga menjadi pertanyaan nih, kenapa kalau misalkan sebenarnya stok beras yang ada di Indonesia ini sudah cukup, tapi masih ada beberapa impor yang dilakukan oleh pemerintah dari beras-beras dari luar negeri. Dan pemirsa, kita akan beralih kepada berita yang selanjutnya. Ini datang dari Komisi 4 DPR RI mendukung penyegelan lahan bermasalah. Effendi Sianipar mengatakan data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL Unit 2 Kota Batam ada sekitar 40 titik hutan lindung yang sengaja dirusak oleh korporasi dan penyalahgunaan fungsi peruntukannya. Kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke Batam untuk melihat langsung kerusakan lahan hutan untuk lindung Sei Hulu Lanjai, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam yang dilakukan oleh PT KAS. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Komisi 4 DPR RI memberikan dukungan atas penyegelan aktivitas penyalahgunaan hutan lindung di Pulau Batam oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau, Effendi Sianipar mengatakan, data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL Unit 2 Kota Batam, ada sekitar 40 titik hutan lindung yang sengaja dirusak oleh korporasi dan menyalahgunakan fungsi peruntukannya. Kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke Batam untuk melihat langsung kerusakan lahan hutan lindung Sei Hulu Lanjai, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam yang dilakukan PT KAS. Kan fungsi pengawasan kan, kita mengawasi ternyata di hutan lindung, kita suruh dikembalikan ini, nanti kalau enggak ya kita datangi lagi. Dari semua elemen yang ada terkait di sini nggak ada izinnya dari KLH, nggak ada izinnya dari Pemprov, nggak ada izinnya dari otorita. Jadi liar benar ini, menurut tadi rapat tadi. Anggota Komisi 4 DPR RI Robert Jopi Kardinal menekankan, investor dan pengusaha harus mengikuti semua aturan yang ada dengan benar, karena tidak bisa satu perusahaan menguasai lahan sebanyak mungkin. Kepentingan rakyat kecil harus diutamakan. Kalau untuk kepentingan rakyat, ya kami di Komisi 4 akan tetap mendukung itu. Kalau untuk investor dan ini perusahaan harus mengikuti aturan yang ada benar-benar. Karena tidak bisa lagi nanti satu perusahaan menguasai lahan sebanyak mungkin. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Robert Jopi Kardipal menekankan kepentingan rakyat harus diutamakan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Investor dan pengusaha harus mengikuti semua aturan yang ada dengan benar karena tidak bisa satu perusahaan menguasai lahan sebanyak mungkin. Kepentingan rakyat kecil harus diutamakan. Nah, ini juga pemirsa yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa tidak boleh terus menekankan kepentingan-kepentingan untuk mengutamakan keuntungan sebesar-besarnya, tapi rakyat kecil malah diabaikan. Nah, ini juga menjadi perhatian pemerintah dan juga PR pemerintah, bagaimana nanti bisa mengelola lahan agar bisa diperuntukkan untuk rakyat kecil pastinya. Dan pemirsa, kita akan beralih kepada berita yang selanjutnya. Ini datang dari delegasi DPR RI kunjungi Azerbaijan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon bersama sejumlah anggota DPR lainnya, ini ada Ahmad Faryal, Bobi Adityo Rizaldi, Taslim Aziz, Pius Lustiriang, dan Refrizal melakukan kunjungan kerja ke Azerbaijan. Berikut pemirsa, kita simak laporan selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon bersama sejumlah anggota DPR RI diantaranya Ahmad Faryal, Bobi Adityo Rizaldi, Taslim Aziz, Pius Lustrilanang, dan Refrizal melakukan kunjungan kerja ke Azerbaijan. Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Azerbaijan, Vilayat Eyvazov, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan Indonesia bisa berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, di antaranya terkait dengan penyelesaian konflik kawasan Nagorno-Karabakh, wilayah yang dikucilkan oleh Armenia diiringi sejumlah tindakan kekerasan dan pembantaian terhadap warganya yang berpenduduk Muslim. Kita perlu mengambil peran, apalagi kita mempunyai sejarah juga, termasuk memberikan dukungan kepada pembebasan di negara-negara Asia Afrika, negara non-blok dan lain-lain.
Saya kira ini waktunya lah Indonesia mengambil peran yang lebih proaktif di dalam perdamaian dunia gitu, termasuk dalam hal ini di wilayah konflik Nagorno-Karabakh. Fadlizon mengatakan dengan potensi yang dimiliki Azerbaijan yang sangat besar, maka sebaiknya Indonesia meningkatkan hubungan kerjasama antara negara yang lebih baik, di mana sebagian minyak di Indonesia berasal dari Azerbaijan. Sekarang hubungan ekonomi juga semakin bagus, ya tentu kita masih defisit dengan Azerbaijan karena kita banyak mengimpor minyak dari Azerbaijan. Jumlah penduduk 10 juta, tapi mereka mempunyai diaspora kurang lebih 30 juta di utara Iran ya. Dari Baku, Azerbaijan, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Dan dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Azerbaijan Vilayat Eyvazov, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan Indonesia bisa berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, di antaranya terkait dengan penyelesaian konflik di kawasan Nagorno-Karabakh, wilayah yang dikucilkan oleh Armenia diiringi sejumlah tindakan kekerasan dan pembantaian terhadap warganya yang berpenduduk Muslim. Menteri Dalam Negeri Azerbaijan mengajak Fadlizon melakukan pertemuan khusus 4 mata sebelum melakukan perbicaraan antara DPR RI dengan perwakilan pemerintah Azerbaijan. Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPR mengikuti pertemuan yang dilakukan di kantor Menteri Dalam Negeri, didampingi dengan sejumlah petinggi kepolisian. Dan pemirsa, kita setelah ini akan jeda sejenak karena kita akan membacakan headline dari media online dan juga dari headline surat kabar maksud kami yang terbit pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas tentang headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Di meja kami telah ada ini beberapa surat kabar, 3 surat kabar tepatnya, tapi yang di tangan saya ini datang dari Harian Kompas yang akan mengaudit menyeluruh tentang PLN yang kemarin mati lampu, dan juga kita akan membahas juga nanti di tajuk hari ini. Tapi selengkapnya kita akan bahas di headline surat kabar berikut ini.
Ya pemirsa, headline surat kabar yang pertama datang dari harian Kompas, audit menyeluruh PLN. Listrik yang mati di sejumlah daerah mulai Minggu siang mesti dicari penyebabnya hingga tuntas. Lebih lanjut, PT Perusahaan Listrik Negara Persero sebagai badan usaha milik negara kelistrikan di Indonesia mesti diaudit secara menyeluruh. Audit investigasi mesti dilakukan untuk mengungkap penyebab sesungguhnya listrik mati di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, serta sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Apalagi proses pemulihan berlangsung setidaknya 6 jam. Ya, ini masih menjadi gembor-gembor di mana-mana. Mengapa PT PLN Persero yang seyogyanya sangat besar dan juga sebenarnya harus mengakomodir seluruh pasokan listrik untuk Indonesia bisa sampai mengalami mati listrik, pemirsa. Nanti kita akan bahas bersama di tajuk hari ini pastinya. Selanjutnya kita akan beralih dulu, pemirsa, kepada harian Tempo. Ini tentang defisit listrik berlanjut. Pasokan listrik untuk wilayah Jawa bagian Barat masih mengalami defisit selesainya dari pemadaman Minggu 4 Agustus lalu. Hingga kemarin Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten kekurangan pasokan listrik sebesar 5.318 MW dari total kebutuhan 15.968 MW. Presiden Joko Widodo meminta PLN melakukan perbaikan secepatnya. Ini juga yang kemarin sedang terjadi di Indonesia. Presiden Joko Widodo ini menyambangi PT PLN Pusat dan juga meminta pertanggungjawaban dari Dirut PLN mengapa hal ini bisa sampai terjadi. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih kepada pikiran rakyat. PT PLN sudah selayaknya digugat. Masyarakat berhak menggugat PT PLN sebagai kekecewaan atas terhentinya layanan listrik dan hingga kini pemadaman masih diberlakukan secara bergilir. Masyarakat telah menelan kerugian baik material maupun imaterial akibatnya matinya listrik secara tiba-tiba selama berjam-jam di tengah puncak kegiatan masyarakat pada umumnya. Di lain pihak, PT PLN berkomitmen untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengurangan atau penggantian tarif listrik. Kalau kita mengacu kepada beberapa negara di dunia seperti Jepang dan juga Australia, ini jika ada kejadian serupa seperti ini, padam listrik sampai ada yang digratiskan tagihan listriknya sampai sebulan. Apakah Indonesia akan melakukan hal itu juga? Nah, ini akan menjadi pertanyaan kita bersama. Akan kita bahas juga setelah jeda berikut ini, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas tajuk hari ini tentang PLN yang tidak cukup hanya meminta maaf. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon berpendapat pemadaman listrik di sejumlah wilayah pada minggu kemarin tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf oleh PT PLN Persero. Sebab pemadaman listrik berdampak sangat besar terhadap aktivitas masyarakat, khususnya pada bidang perekonomian. Nah, pemirsa, ini memang menjadi masalah yang sangat besar kemarin kita rasakan bersama. Selengkapnya kita akan bahas sebenarnya seperti apa langkah strategis yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut bersama narasumber kami. Tapi sebelumnya saksikan dulu liputan berikut ini. Cukup hanya minta maaf PLN. PLN rugi 90 miliar dari berjam-jam mati listrik di Pulau Jawa. Sementara PLN belum menghitung kerugian pelanggan akibat mati listrik di Pulau Jawa. Sialnya, padamnya listrik diikuti oleh padamnya BTS atau pemancar sinyal handphone. Dan sialnya lagi, di BTS-BTS tersebut tidak memiliki energi alternatif selain mengandalkan listrik dari PLN. Sehingga banyak pelanggan internet di rumah-rumah yang tidak bisa memakai internetnya. Akibatnya terjadi kerugian bagi pengusaha, startup, dan juga unicorn. Kalau kita hitung rata-rata transaksi online per jam adalah 100 perak dan rata-rata per jam transaksi 10 juta pengguna listrik, maka pelanggan listrik yang juga pelanggan seluler mengalami kerugian per jamnya adalah 100 juta. Belum lagi kerugian yang diderita vlogger dan blogger yang kehilangan potensi viewers bisa mencapai 100 juta juga per jam. Jika ditambah dengan industri rumahan dan UKM yang juga bergantung pada energi listrik, maka kerugian pelanggan PLN akan lebih besar lagi. Namun sayangnya, pelanggan Indonesia terlalu lemah, tidak bisa menggugat PLN. Karena alasan tersebut, padahal potensi kerugian pelanggan cukup besar. Oleh karena itu, bagi pelanggan tidak cukup dengan minta maaf PLN. PLN harus memiliki kompensasi pada pelanggannya sebagai tanda bahwa PLN di Indonesia telah profesional. Minimal pelanggan diberikan gratis untuk membayar rekening selama sebulan akibat pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Karena kesalahan PLN tidak bisa dilimpahkan kepada pelanggan, begitupun kesalahan industri seluler. Berapa banyak orang yang pernah mengalami kerugian akibat kesalahan yang dilakukan petugas PLN dalam mencatat meteran listriknya? Justru yang dikenakan kerugian adalah pelanggannya. Bukankah petugas pencatat rekening listrik yang merupakan pihak ketiga? Lalu mengapa pelanggan yang harus bayar? Mengapa bukan pihak ketiganya? Kemanakah pelanggan harus berlindung? Kenapa pihak ketiga PLN selalu terlindungi oleh PLN? Adakah konspirasi antara pihak ketiga dan PLN yang menyebabkan pelanggan menanggung kerugian? Kalau ada pengacara yang mau menuntut kasus saya siap bagi hasil jika menang di pengadilan. Karena saya mengalami semua yang dialami oleh pelanggan lainnya, yaitu akibat kebodohan pihak ketiga PLN, kita sebagai pelanggan yang menanggung derita. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati. Tapi pada segmen kali ini saya tidak sendiri. Saya saat ini bersama dengan Bapak Joni Edward selaku pengamat ekonomi yang akan membahas tajuk hari ini bersama saya tentang mati listrik dari PLN. Bapak Joni, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Pak, langsung saja, kita kemarin mengalami mati listrik bersama-sama pada hari Minggu dan juga Senin kemarin juga masih ada pemadaman listrik bergilir. Dan ini melumpuhkan hampir setengah dari aktivitas di Pulau Jawa, Pak. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Ya, kalau melihat penjelasan dari Dirut PLN waktu dialog dengan Presiden, itu ada terjadi yang namanya shutdown atau kematian di pembangkit. Pembangkit kita ada 4 sistem. Pembangkit sepanjang Pulau Jawa ini. Sistem di utara,
dan sistem di selatan Jawa. Dan masing-masing sistem ini, sistem transmisi ini ada yang namanya sirkuit. Masing-masing ada 2 sirkuit. Baik. Kemudian ada sistem di timur dan barat. Ya. Nah, ini semua terkoneksi. Nah, pada saat itu sepertinya masing-masing sistem wilayah ini dilakukan pemeliharaan. Pada saat beban rendah, dilakukan satu sirkuit dilakukan pemeliharaan, yang di sini juga satu. Nah, pada saat proses pemeliharaan itu katanya ada yang mati, sehingga bebannya di take over sama yang lain. Tapi karena berlangsung begitu cepat, sehingga sistem di timur ini mengirim energi ke barat, tapi malah mati semuanya. Nah, inilah yang menyebabkan matinya lampu cukup luas. Dari ada 4 provinsi, mulai Jawa Tengah bagian selatan, kemudian Jawa Barat, Jabodetabek, Jakarta khususnya, dan Banten. Dan inilah rekor kedua kita pernah mengalami mati lampu se-Jawa. Dan katanya Lampung juga sempat terimbas ya, Pak? Sebagian Lampung ya. Karena ada sebagian wilayah yang teraliri. Baik Pak. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan, apakah PT PLN Persero, perusahaan BUMN sebesar itu, tidak mempunyai rencana-rencana plan B, plan C dan lain sebagainya ketika listrik itu mati secara menyeluruh? Apakah ini menjadi hal yang wajar untuk perusahaan sebesar PT PLN? Ya, ini intinya. Ini bahwa sebuah perusahaan yang sifatnya monopolistik melayani nasional, dia harus punya sistem backup yang mumpuni. Nah, kami dengar bahwa secara nasional ada cadangan sekitar 20%. Khusus Jakarta mungkin 40%. Nah, karena sistem ini adalah systemized, secara otomatis dia akan mensuplai wilayah yang minus, sehingga terjadi drop dalam jumlah besar. Salah satu turbin yang besar pun kesedot ke sana, ikut mati. Jadi oleh karena sistem itu dia mati. Ini harusnya tidak terjadi kalau kita punya sistem cadangan. Kedua, kami dengar juga bahwa pembangkit yang mati tadi itu hasil beli tahun 2011 dan itu made in China. Kita tahu China itu ada KW1, KW2, KW3. Untuk PLN ini mestinya KW1 dong. Tapi sayangnya kalau melihat gejala ini KW3 gitu. Karena begitu masif, begitu besar dan menyeluruh, mati. Nah, kedua, proses recovery-nya, artinya standar mati lampu untuk turbin besar itu bisa recover lagi tuh rata-rata 3-4 jam. Karena ini produk Cina kok bisa 8 jam. Nah, ini jadi catatan. Jadi catatan semua pihak. Kenapa begitu lama? 8 jam. Bahkan ada yang lebih lama lagi. Beberapa wilayah ada yang mati sampai 24 jam, ada yang 36 jam. Bahkan hari ini ada yang belum menyala. Ada mati jam 8 nyala, ada juga jam 1 malam nyala, pagi sampai jam 6 udah mati lagi. Belum stabil seperti itu ya, Pak? Itulah sebabnya Pak Presiden memberi isyarat, nggak mau tahu, pokoknya harus nyala, bagaimana caranya. Dan Pak Presiden marah besar karena tidak hanya reputasi PLN yang dikorbankan, tapi juga reputasi lainnya, karena sistem ini mematikan sistem telekomunikasi. Telkom mati juga, Telkomsel mati, semua mati, kita nggak bisa komunikasi. Ini juga menyangkut sistem transportasi, banyak lampu merah crowded karena nggak nyala, ada rebutan jalan segala, akhirnya macet di mana-mana hari itu. Juga mengganggu sistem pembayaran. Kartu-kartu kita nggak berguna, di tol kita tapping nggak bisa, gesek nggak bisa, mati semuanya. Karena semua alat-alat itu bisa nyala kalau ada aliran listrik. Dan ini kejadian yang menyebabkan semua mati gitu. Jadi hari itu bisa dibayangkan berapa kerugiannya. Dan LRT dan juga MRT ikut terimbas ya Pak kemarin ya? Itu bagian dari transportasi. Kita melihat ada yang terjebak di tunnel, mereka bergelap-gelap mencari jalan untuk keluar. Ada yang nyangkut di atas, ini juga dicoba untuk diselamatkan. Tapi ada juga yang KRL yang baru duduk nggak bergerak. Nah, yang kasihan kan beberapa kejadian, misalnya cucian mobil sudah diangkat, begitu di atas mati lampu, tidak bisa diturunkan, turun nggak bisa, dicuci juga belum bisa, jadi harus nunggu 8 jam lebih dia menunggu.
Ini yang sederhana. Bagaimana dengan industri? Industri itu ada yang pola kerjanya sistemized juga. Habis dikerjakan di bak ini, dia harus pindah ke bak itu, ke bak berikutnya, jadi produk. Nah ini ketika baru di bak ini, raw materialnya jadi beku. Oke. Nah ini merugikan kerugian. Oke, baik Pak. Kalau kita menyinggung masalah industri dan juga ini berarti kondisi ekonomi yang ada di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, ini sebenarnya sampai mana Pak kerugian yang dialami ketika kemarin padam listrik di daerah-daerah yang sebenarnya adalah jantungnya Indonesia seperti itu Pak? Iya, pusat pertumbuhan itu Jawa Barat. Betul. Sepanjang tol Cikampek, Karawang sampai Kelari itu semua pabrik industri. Dan semua menggunakan listrik. Mungkin perusahaan atau pabrik yang baik dia menyediakan yang namanya genset sebagai lampu cadangan. Tapi masalahnya ini tidak ada pemberitahuan sehingga ada keterlambatan dan ini merugikan. Kalau menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia, kerugian akibat kematian padamnya listrik yang tanpa pemberitahuan ini itu minimal 1 triliun sampai 8 triliun. Oke. Tapi untuk Apindo yang membawai seluruhan industri itu bisa sampai belasan triliun. Nah, saya lihat juga kemarin di Pos Kota menulis 80 triliun. Nah, yang lucunya PLN mengaku kerugiannya cuma 90 miliar. Ini kan tidak logis gitu. Tidak logis karena memang dampaknya adalah sosial ekonomi kemana-mana terkena dampak. Gapnya jauh ya Pak ya? Sangat jauh dan mungkin feeling saya yang 90 miliar versi PLN itu dampak terhadap pembangkit-pembangkitnya saja. Yang tidak rusak ya, tapi perlu maintenance dan maintenance sekitar 90 miliar. Tapi dampak ke industri yang menggunakan konsumsi listrik itu besar sekali. Saya kasih contoh. Shopee belanja e-commerce itu sekali transaksi, satu hari transaksi itu 900.000 transaksi. Kalau rupiahnya mungkin bisa puluhan miliar. Itu baru ada Shopee, belum Gojek, belum Grab, belum yang lain-lain. Unicorn lainnya Unicorn ya, itu pasti mati. Dan di luar unicorn itu yang kecil-kecil banyak startup itu pada mati. Nah, lagi-lagi kepada industri yang memiliki kepedulian terhadap bisnisnya, dia nyiapin genset. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya dampak ekonomi yang terjadi akibat padam listrik kemarin adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kita masih akan membahas tentang bagaimana dampak dari mati listrik yang kemarin terjadi bersama Bapak Joni. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi dan kita masih bersama dengan Pak Joni Edward, masih membahas tentang dampak dari mati listrik yang kemarin terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini tadi sebelum jeda kita telah membahas kerugian ekonomi. Tapi Pak Joni, yang menjadi pertanyaan, apakah ada dampak lain selain dampak ekonomi yang terjadi? Ya, pasti ada. Terutama buat korporat, buat yang berbisnis, itu ada yang namanya dampak psikologis, terutama reputasi bisnis. Jadi bagaimana sebuah bisnis sedang berjalan tiba-tiba mati. Contoh nyata, kita ingat waktu LRT di Palembang ya. Lagi AC jalan, mati di tengah jalan, di atas. Dan itu mati sering, tapi case-nya bukan karena mati lampu, karena LRT belum bayar. Karena belum bayar dimatiin. Dan ini menyebabkan orang kapok naik LRT. Artinya reputasi LRT itu terganggu. Nah ini, belum lagi seperti unicorn itu, dia harus kredibel dalam bertransaksi. Sedang asik bertransaksi, sedang bayar pakai sistem keuangan, BCA, pokoknya entah bagaimana caranya, uang sedang ditransfer, tiba-tiba mati. Nah ini banyak case, si pembeli sudah merasa transfer, si penjual belum terima duitnya. Akhirnya reputasi kinerja itu terganggu. Bahkan PLN sendiri reputasinya terganggu dengan kematian ini. Itu sebabnya harus bertanggung jawablah PLN dalam kondisi ini. Baik Pak, kalau misalkan Bapak bilang PLN harus bertanggung jawab atas kejadian kemarin, sebenarnya bentuk tanggung jawab apa yang paling tepat dilakukan oleh PLN? Apakah hanya cukup untuk meminta maaf atau memberikan diskon atau justru malah digratiskan seperti yang dilakukan Amerika dan juga Jepang seperti itu Pak? Banyak case di negara lain terkait kematian lampu. Di Korea kalau tidak salah akibat mati lampu menterinya mundur. Di Australia akibat mati lampu cukup masif, digratiskan. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu kita punya regulasi. Sudah benar PLN minta maaf, itu pernyataan yang cukup wisdom, cukup bijaksana. Tapi tidak cukup hanya minta maaf. Nah, kita mengacu kepada Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 30 2009. Pasal 29 huruf E mengatakan hak dan kewajiban konsumen adalah menerima ganti rugi atas kelalaian atau sifatnya kerusakan yang dikelola oleh provider seperti PLN. Dan PLN sendiri sudah mengakui kami akan ganti rugi. Nah, cuman PLN kan logikanya bukan ganti rugi dalam arti memberi uang. Apakah PLN mau mengganti rugi pesawat televisi yang sedang asik nyala tiba-tiba mati, dinyalain lagi tidak bisa, hang dia. Apakah PLN? Nah, ini debatnya akan panjang. Karena PLN sendiri mengatakan akan mengganti rugi abonemennya. Jadi didiskon 35% buat yang non subsidi. Buat yang pelanggan bersubsidi didiskon 20%. Nah, ini kan terkait aliran listrik. Dampak kematian aliran listrik ini gimana? Gimana industri yang terganggu prosesnya gara-gara kematian yang tidak ada pemberitahuan. Terus gimana juga dengan orang yang lagi dioperasi? Mungkin rumah sakitnya punya genset, karena nggak boleh ada jeda 1 detik pun, pasien bisa meninggal. Walaupun belum ada laporan ya, tapi setidaknya ada gangguan lah di sana. Dan ini bagaimana bentuk ganti kerugian? Dan ini akan panjang. Apalagi kalau kita melihat ini kan kinerja operasional. Kinerja operasional PLN terganggu dan tidak profesional ya. Kita lihat kinerja keuangan PLN hari ini. Apa PLN sanggup membayar? Karena PLN sendiri terlibat hutang sampai dengan 543 triliun. Itu bukan angka yang besar, yang kecil, itu besar sekali. Dan tahun 2018 PLN masih menanggung kerugian 18 triliun. Artinya secara keuangan pun PLN mepet ini, susah. Kecuali dia dengan
gagahnya menerbitkan obligasi untuk mengganti rugi itu semua. Saya kira itu opsinya. Baik Pak, tapi kalau misalkan PLN memang harus bertanggung jawab, sebenarnya apakah ada lembaga-lembaga lain yang paling bertanggung jawab juga atas mati listrik ini? Apakah PLN harus bertanggung jawab sendiri atau mungkin harus ada lembaga lain juga yang bertanggung jawab? Nah, itu juga yang sekarang berkembang bahwa tidak hanya PLN, Menteri BUMN yang membawahi PLN juga harus bertanggung jawab. Ibunya lagi naik haji. Tapi Menteri SDM juga harus bertanggung jawab karena beliau yang mengawasi, memanage, kemudian juga mengontrol pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan Menteri SDM. Nah, ini juga harus bertanggung jawab. Makanya DPR akan memanggil itu. Tidak hanya PLN tapi juga menteri yang terkait. Bahkan hari ini sudah ada beberapa kumpulan advokat mengajukan gugatan atas kegagalan PLN menyelenggarakan listrik dengan benar. Oke, baik Pak. Dan pertanyaan terakhir Pak Joni, apa harapan Bapak sebagai pengamat ekonomi atas terjadinya mati listrik yang kemarin justru sangat merugikan masyarakat tentunya, dan mungkin ada harapan untuk langkah pemerintah strategis ke depannya seperti apa agar hal ini tidak terjadi lagi? Pertama, jangka pendek, karena di root PLN ini masih PLT ya. Tentukan di root itu menjadi di root definitif. Siapa aja terserah tunjuk yang sangat capable tentunya. Kedua, karena masih ada beberapa wilayah yang mati, segera hidupkan kembali. Bagaimanapun caranya ya. Terus dalam jangka panjang kita tahu PLN ini tidak efisien. Banyak sekali korupsi, kolusi dan nepotisme. Di rootnya yang sekarang existing di penjara itu gara-gara terlibat KKN. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Banyak sekali proyek-proyek yang menggerogoti keuangan PLN. Nah, ini harus dibenahi. Nah, cara membenahi bisa dengan memangkas orang-orang yang menciptakan tidak efisienan tadi. Kedua, menciptakan, ini kan PLN udah dikasih perusahaan monopoli, harusnya menyuguhkan dengan benar energi ya, kebutuhan energi rakyat. Nah, bisa dirangsang dengan menghadirkan listrik swasta yang lebih murah, efisien, dan kredibel. Kalau dia shutdown, kayak di kantor saya dulu, ketika listrik PLN mati, langsung di take over sama di genset, hanya butuh 1-2 detik. Nah, ini 8 jam. 9 jam, bahkan ada yang 12 jam. Dan ini tidak kredibel. Harus dicarikan solusi, dirangsang lewat lingkungannya, diciptakan kompetisi. PLN sendirian sudah jelas tidak efisien. Perlu ada perusahaan yang swasta bila perlu untuk bisa menyuguhkan energi listrik yang murah, kemudian kredibel, setiap saat bisa recovery dan juga terjangkau oleh rakyat. Baik Pak Joni Edward, terima kasih atas perbincangannya hari ini. Kita berharap juga semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi dan juga kompensasi dari PLN benar-benar dijalankan ya Pak ya. Tidak hanya sebatas omongan-omongan belaka. Dan pemirsa, berikut tadi perbincangan saya dengan Pak Joni Edward sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen episode hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Nggak ada ini ya. Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, selalu
senyummu saja bisa mencuri detak